Guys, jangan berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan belum nih? Sudah. Udah ya? Sudah. Pada ngantuk nggak? Ngantuk. Ngantuk ya? Ngantuk, Bu. Ngantuk banget, Bu. Break dulu ya. Ya, boleh. Jangan 1, 2, 3 sampai 5, Bu. Sedor. Diri semuanya. Lepas, Bu. Oh, ini nyanyi lagu Indonesia Raya. Oh ini apa ya? Bisa Bu? Bagi tim ya? Diri. Ayo, diri. Ibu, saya nggak bisa berdiri, Bu ya. Apaan sih? Emang dia aja. Enggak diri sih orang tua. Oh iya diri. Udah berdiri. Diri Bang. Ah, emang Diri mah ke atas. Pos diri. Iya, iya. Kalau ibu bilang konsentrasi. Oh iya. Kalau ibu bilang Kalau ibu bilang tangannya ke atas ya. Ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Bisa? Bisa. Gimana tadi ulang lagi, Bu? Ke atas, samping. Bu jangan gitu kali Bu bahaya sebelah saya. Dan kedua ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kan ke atas. Bu, dia duduk. Duduk, duduk Bu. Kamu mikir aja. Atas, Atas, samping, samping, depan, depan, atas, atas, bawah. bawah. Bawah tadi nggak ada loh, Bu. Ada bawah. Depan bawah. Makanya konsentrasi. Depan, depan Bu. Bawah salah tuh. Samping, atas, bawah, samping, atas, bawah, samping. Lu juga geseran. Atas, Gua nggak mau main. Tahu nih Padil. samping, Samping. bawah, atas, Samping. bawah, Bawah. Bawah. Sekarang kedua nih ya, tangannya ke atas, Ya. tangannya ke atas. Kalau ibu bilang putar-putar, diputar-putar ya. Iya Bu. Kalau ibu bilang putar, siap ya. Tangannya doang. Iya, tangannya aja. Ayo, putar-putar, putar-putar, stop, Stop. 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 Ya, tuh. Padil. Ayo, Padil. Gue. sekali lagi. Putar-putar, stop. Putar-putar, putar-putar, stop, stop. Nah. Ya salah maju, Bu. Bu, maju Bu. Ayo, enggak. Bu, suruh maju Bu. Suruh ganti. Ayo, lagi. Ayo, putar-putar. Putar-putar. Stop. Stop. Maju dulu. Oh, udah Bu, udah. Ayo. Lagi Bu, terakhir Bu, gini. Cepetan Bu, terakhir Bu. Udah, gimana? Konsentrasi dimulai. Dan selesai. Tadi nggak sesuai. Aduh. Pusing. Seminar banget. Wih. Wah, Apa itu? apaan? Ayo, tes dulu nih. Yang tahu teks persuasi itu apa? Teks yang berisikan ajakan, Bu. Iya, betul. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Teks yang berisikan pertanyaan untuk mendukung dari teks tersebut. Iya, betul. Lanjut ya, untuk pengertian. Bola apa yang Pengertian teks Teks persuasi atau persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan
Iya, Bu. Serius ini. Serius dong. Masa nggak mau ada yang bertanya? Oh, Ibu udah paham Bu ini mah. Soalnya nih, Bu, apa sih Bu? Kita sebagai pelajar mempelajari teks persuasi ini manfaatnya apa dalam mempelajari teks persuasi ini? Yang pertama itu, misalnya kalian ini sebagai pendengar atau pembaca, ya. Nah, kalian ini akan kalau misalnya tahu teks persuasi itu, kalian lebih paham atau teliti mengenai misalnya ada sebuah teks berisi mengenai ajakan atau perintah, kalian akan lebih mengetahui tentang itu. Bila kalian misalnya di sini sebagai penulis, kalian bisa membuat teks persuasi ini ke dalam, misalnya kalian ingin membuat seperti poster atau artikel atau media cetak dan media sosial lainnya, kalian bisa membuat dari situ. Ya. Kalau slogan bisa nggak? Kenapa? Slogan. Slogan itu ini ya. Apa? Tapi slogannya mesti merajakan. Iya bisa, kalian bisa. Bersatu kita teguh gitu. Bercerai ya kita. Kawin lagi. Bercerai iya kawin lagi. Ciri-ciri teks. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri teks persuasi? Ada yang tahu? Ciri-ciri teks persuasi Berisikan Kata imperatif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, teks persuasi ini memiliki sifat memerintah, menyatakan larangan atau suatu keharusan untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi maka dari itu dalam teks persuasi ini biasanya terdapat kata imperatif. Apa imperatif? Ajakan. Yang kedua, terdapat konjungsi argumentatif ya. Di sini contohnya seperti kata oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, dan lain sebagainya. Nah, adanya konjungsi argumentatif ini akan membuat pembaca lebih tergugah pada teks yang kita tulis. Paham nggak? Ya. Paham? Lanjut ya, itu lanjut ya. Nah, di sini yang ketiga terdapat data dan fakta. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau tujuan teks persuasif ini adalah mempengaruhi serta membujuk pembacanya, seperti kita membuat artikel. Artikel itu kan biasanya misalnya contoh seperti yang kemarin viral ada membuat kita bisa bikin artikel membuat ada bocah perempuan yang 4 tahun itu meninggal karena digigit habis. anjing ya, rabies kan. Ada Bu judul artikel tentang sex education Itu juga bisa dibuat. Lalu yang Tolol camut. di sini dapat meyakinkan para pembaca. Nah, dalam teks persuasif ini perhatiannya, Ya Bu. Ya Bu. Yang belakang tolong perhatikan ya. Ya. Gua zoom Yang lebih keempat paham. ini dapat meyakinkan Gua para zoom. pembaca. Teks persuasif ini dibuat untuk meyakinkan para pembaca serta melakukan tindakan seperti apa yang dipikirkan oleh penulisnya. Hal tersebut karena teks persuasi bertujuan untuk meyakinkan para pembaca. Selanjutnya, Wah, dia berapa slide? Berapa slide? yang kelima ini ada bersifat ajakan dari mau dilanjut ya? Ketemu ngobrol mulu Bu. Iya, dengerin dulu ya. Ini masih belajar, nanti ngobrol pakai dulu. Yang kelima ini ada bersifat ajakan. Ciri teks persuasi yang berikutnya adalah adanya kalimat ajakan di dalamnya.
Keberadaan kalimat ajakan tersebut menjadikan kamu lebih mudah dalam memahami teks persuasi. Beberapa kata ajakan yang kerap ada di dalam teks persuasi seperti kata lakukanlah, ayo, mari, dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya tahu deh Fadil. Astagfirullahaladzim. Berisik sih Bu. Sesat Bu, bisikin aja Bu. Memang Bu. Kayak setan. Memang astagfirullah. Selanjutnya di sini ada struktur teks persuasi. Ada yang tahu struktur teks persuasi itu ada berapa? Banyak nggak sih? Ya betul, ada 4. Yang pertama Pendahuluan. pengenalan isu. Yang kedua Isi. em, Latar belakang. Pengajuan. Dona. ya apa? Nggak isu. Bahasa. Ayo kan. Konkret. Argumen. Koda. Rangkaian, Kasih tahu aja Bu. rangkaian, Peristiwa. argumentasi. Yang ketiga apa? Wih, orang-orang kan udah menutup aja. Yang ketiga apa? Lucunya. Isi Bu. Pernyataan ajakan. Iya Oh Bu. ya. Yang keempat Penutup. Amanat. kesimpulan, pengulangan. Oh, res. Rekan tentang yuk. Rekan tentang. Ya. Penugasan ulang ya. Refresh. Jam 1 masih. Fluid. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, isu ini adalah pengantar penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. Yang kedua, Astagfirullahaladzim. Yang ketiga sih. Yang kedua, Bu. Ibu Fadil tuh Bu. Iya Bu suruh Ih berisik Bu. ini mau belajar apa enggak? Yang lain mah mau Bu Fadil ya tuh. Kalau saya mah mau. Karena saya ini dia ada bisikan Bu, ada bisikan. Nah, di sini ada tuh, di instruksi. Di sini ada yang kedua. Ya Bu, maaf nggak jadi. Yang kedua, di sini ada struktur kedua dalam teks persuasi itu rangkaian argumen. Di sini yang berisi pendapat dan fakta yang terkait isu yang akan dibahas pada pengenalan isu. Seperti Nanti Bu. Insya Allah Bu. jadi isinya itu pendapat sama fakta-fakta yang terkait dengan apa? Terkait dalam misalnya artikel itu apa gitu. Yang iya betul. Yang ketiga, pernyataan ajakan berisi ajakan kepada pembaca untuk meyakini gagasan penulis yang disampaikan. Pernyataan ajakan dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang terakhir di sini ada struktur terakhir teks persuasi adalah penegasan kembali. Betul tadi itu yang dibilang Immanuel di belakang. Penegasan ulang. Ya, yaitu penegasan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan kata demikian. Dengan demikian, oleh karena itu. Udah paham belum? Oh ya udah. Nanti ibu kasih contohnya biar kalian paham. Oke Bu. Ibu. Lu catat kan mesti contoh. Ya. Next. Di sini ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan adalah Pada diem apa biar kelar ya Gi. nanti dulu ya. Perhatiin dong Ibu Deanya. Saru Bu ya, Bu. Ibu aja. Ya Di sini ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Pengertiannya kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada teks dan karya sastra. Lanjut ya. Nah, yang pertama ini adalah ajakan. Nanti kan ajakan apa maksudnya? Iya tahu Bu. Ya. Kata ajakan adalah kumpulan kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Nah,
contohnya di sini ada ayo dan mari. Dan contoh yang kedua di sini ada kata ajakan tersirat, hendak, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Udah paham belum? Paham ya. Soalnya tadi Di sini ada verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Ngerti? Nah, di sini ada contohnya. Yang verba mental di sini contohnya, misalnya lupa, mengingat, menduga, mengagumi, berasumsi, menyimpulkan. Selanjutnya, di sini ada kata teknis, ada yang bisa bantu baca? yang ngantuk. Siapa yang ngantuk? Saya. Coba yang belakang yang pakai warna biru, yang megang HP aja. Yang warna biru. Nah, ini. Nggak Coba ada. kacamata. Dimas. Belakang warna biru tuh pakai kacamata. Padahal abu-abu. Coba kalau baca hadir. Siapa namanya? Kalau struktur organisasi. Bacakan coba. Dimas ya namanya. Mas, baca Mas. Wah, baca Bu. Ayo maju ke depan. Ayo maju aja ke depan gitu. Ayo, yuk, maju. Maju aja ke depan, Dimas. Dimas. Kata teknis ya Bu. Iya. Ya, betul. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan atau berhubungan dengan bidang tertentu. Misalnya dalam bidang pendidikan, contoh kata teknisnya yaitu kurikulum, TBK, PTS, dan sebagainya. Nah, ya. Jadi kata teknis itu, kata teknis adalah kata gabungan kata khas yang bersinggung atau berhubungan dengan bidang tertentu. Udah paham tuh di sini? Ini contohnya nih yang di bawah. Misalnya dalam bidang pendidikan. Contoh, kata teknis ini yaitu kurikulum, lalu TBK, lalu PTS, dan lain sebagainya. Udah paham belum nih? Iya. Udah mau aja sih. Paham Bu. Karena izin cepet. Lanjut ya. Langsung ke contoh aja ya. Iya, Bu. Ini Bu. Biar cepat selesai. Iya betul. Nggak kebaca juga. Kok ini enggak ini ya? Ada yang bisa bantu nggak? Itu bagus Dikecilin aja kali, Bu. Ini kok nggak muat? Dari PPT nya kecilin aja. Dikecilin, Bu. Ada yang bisa? Lu tuh bukan dipersuasi. Lu tuh bukan Daya lagi. diajak. Parah lu di. Bu. Aku ditanya sih kayak itu nggak mau masalahnya. Dulu sih. Yang ngobrol dulu. Ayo, perhatikan. Nggak kelihatan tuh pasti. Enggak Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, saya kelihatan. Di sini ada ada teks persuasif, judulnya buang sampah pada tempatnya.